mudah-mudahan di hari Minggu ini semuanya dalam keadaan happy, mendapatkan dan menjalani hobi-hobi yang bermanfaat. Saya Kak Ros yang menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ada Daniel di pojok sana yang menemani kita hari ini dan sudah hadir beberapa bintang tamu untuk berbagi ceritanya. Ada Gunawan dan Alia. Hai. Alia, tenang aja ya. Tarik nafas, jangan deg-degan. Ini pengantin baru mau kita wawancara kayaknya deg-degan ya. Tapi kita ke pojokan dulu. Sebenarnya kan biasanya kita ke pojokan dulu ya. Untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sebenarnya ada yang lagi ramai sih. Terutama untuk orang-orang yang biasa menyaksikan sosial media gitu ya. Nah cuman aku sudah menelaah itu kayak panjang banget. Wah kayak ruwet, makin lama makin ruwet gitu. Tapi pada akhirnya aku berpikir, lalu hikmahnya apa gitu kan. Jadi saya memutuskan hari ini kita langsung aja ke pengantin baru. Gimana? Kita lihat dulu profilnya Gunawan, Dwi Cahyo dan Alia berikut ini. Indonesia U23 di ajang SEA Games tahun 2011 ini pernah menikah dengan Oki Agustina tahun 2024 setelah 12 tahun menikah. Nikah dengan Alia Nabila yang merupakan staf sebuah instansi pemerintah. Tidak berjalan sesuai harapan. Pasangan yang memiliki perbedaan usia 8 tahun ini mulai saling mengenal pada Mei 2024, komunikasi pada Agustus 2024. Yang terbaik Assalamualaikum. Kamu jangan deg-degan gitu kayak takut mau kabur ya. Alia terima kasih loh, kamu sudah berkenan hadir. Gunawan juga terima kasih. Apa gimana bujuknya berapa hari berapa malam Gunawan supaya kamu akhirnya mau datang? Lama banget nih. Lama banget. Lebih kali. sebulan belum juga. Sebulan lebih ya. Tapi ya kamu menikah dengan Gunawan yang sudah apa ya menjadi public figure, menjadi sorotan. Itu apa rasanya? Apa rasanya? Kaget. Sebenarnya sih awalnya shock culture ya Mbak. Shock culture. Sebenarnya karena aku nggak biasa di banyak hujatan gitu. Oh, kamu menerima banyak hujatan. Iya. Oh. Terus sempat bikin kamu jadi apa? Kayak minder terus bahkan nggak percaya diri gitu sih. Oh iya? Iya. Minder dan nggak percaya diri. Iya. Tapi ya kita langsung fokus aja ke momen pernikahan kalian berdua ya. Ini ada videonya seperti apa sih momen pernikahan Gunawan dan Alia berikut ini. Selamat ya sekali lagi untuk pernikahan kalian berdua. Ini benarkah bahwa rencananya padahal tadinya kalian mau menikah itu di awal tahun ini di Januari, betul? Sebenarnya sih enggak, cuman bukan awal tahun, cuman lebih ke ada niatan. Oh niatnya. Niatan terus di bulan April atau Mei ya, ibu saya suruh ke rumah karena biar setidaknya kan minta restu orang tua saya juga karena udah ngobrol sama orang bundanya Alia bahwa menyetujui. April Mei tahun lalu maksudnya? Yang tahun ini. Oh tahun ini, oh tahun ini. Jadi terus, kepikirannya pengen langsung menikah nih gitu terus ya? habis itu ya Alianya juga bilang bahwa dari bunda udah merestui, saya juga nggak mau kalau misal dari ibu orang tua saya nggak merestui, maunya pengen tahu langsung. Akhirnya saya telepon ibu, bu bisa nggak ke rumah ke Bogor ini nanti saya beliin tiket, terus datang ke Bogor mau ke rumahnya Alia mau menanyakan orang tuanya. Akhirnya ibu ya udah ya gitu. Akhirnya saya beliin tiket buat ke Bogor, terus ke rumah Alia cuma sehari langsung pulang lagi. Nah baru terus merencanakan buat bulan apa ya baiknya, terus saya menanyakan ke guru yang biasanya ngaji di sana, terus di tanggal ini lebih baiknya gitu. Akhirnya memutuskan gimana itu, akhirnya proses itulah gitu, berjalan waktu. Berjalan waktu. Jadi karena sudah ada restu dari dua orang tua gitu ya. Alia sendiri apa yang membuat kamu mantap gitu kalau berkenalan ya itu satu hal, tapi kalau menikah itu kan jangka panjang ya. Apa yang membuat kamu yakin Gunawan is the one gitu? Lebih ke respon orang tua sih. Oh, respon orang tua. First impressionnya gimana gitu. First impression? Iya. Okay. Terus sering berjalannya waktu juga nanya keluarga, terus yang pastinya istihoro ya. Istihoro juga. Iya. Apa memang first impression mama kamu apa, bunda kamu? Ya nggak apa-apa jalanin aja karena lebih tua kan jadi bisa dibimbing dan gitu. Oh karena lebih tua, faktor Insya lebih tua Allah, itu. Iya. Yang menjadi pertimbangan Maksudnya juga. lebih dewasa lah, bukan lebih tua. Tua banget kayaknya. Lebih
dewasa gitu. Nah ini kan biasa kalau pasangan mau menikah tuh biasanya tuh ada tuh ya apa ujian-ujian lah menuju ke akadnya. Apa yang kalian alami, Gunawan? Ya sebenarnya kalau misal dialami itu ya mungkin ada salah paham sedikit-sedikit Di itu antara pasti kalian. ada gitu. Cuman ya balik lagi tujuan kita apa gitu. Kita menikah itu emang jangka panjang harus dipikirin baik-baik yaitu dengan istikharah juga. Iya. Terus akhirnya ya kita lebih mantap dan seiringnya waktu sampai di hari H itu ya diberikan kelancaran semua alhamdulillah gitu. Ya. Cuman Nggak, ya ini pasti apa ada seperti perbedaan. kesalahpahaman kecil tuh kalau boleh tahu soal apa? Soal ini, yang Alia maunya bunga ini, ada yang mau outdoor, ada yang indoor. Biasanya kan kadang-kadang gitu-gitu atau ada yang lain Ya kesalahpahaman? ada yang lain. Soal itu, soal cuman persiapan bukan- pernikahan. Ya mempersiapkan itulah pasti. Kan ada yang saya maunya ini, terus ini yang maunya ini. Cuman kan balik lagi gitu. Yang penting terus terakhir saya bilang ya udah yang penting acaranya lancar Iya. dan kamu juga senang dan bahagia. Insya Allah saya juga ikut bahagia akhirnya seperti Tapi dari perjalanan itu ketika ada masalah datang kan paling nggak ada satu hal lagi yang membuat kalian kenal dengan satu sama lain gitu. Seperti misalnya bagaimana menghadapi stres atau konflik gitu. Apa yang kamu pelajari dari Alia ketika yaitu stres menghadapi persoalan pernikahan? Kalau saya sih nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Kita lebih ke ya udah kita tujuan kita dan kita mikir positif. Insya Allah datang selalu positif di kita gitu. Apa kalau Alia banyak overthinking? Waktu Itu udah pasti sih. Terus kesalahpahaman, tapi bukan dari kitanya aja. Itu emang ujian tuh kan bisa Iya. dari orang tua, keluarga, Iya, gitu iya, kan, iya, iya. saudara. Gitu. Itu kalian alami juga. Cuman ingat niatnya aja sih. Ya, kamu lihat Gunawan sendiri ketika menghadapi konflik gitu ya pada saat Iya. persiapan. Itu kamu melihatnya bagaimana respon dia di mata kamu? Dia orangnya lebih kayak santai gitu sih. Santai. Jadi Jadi? yang terlalu dibawa pusing. Jadi? Jadi ke suges ke aku jadinya. Oh, jadi kamu yang biasanya overthinking, Iya, jadi iya. lebih merasa tenang karena dia orangnya juga santai aja gitu ya. Gampang aja sih orangnya. Nah, termasuk pada saat ya ini kan ya, kamu juga sempat posting ketika suasana akad kemarin juga sempat hujan deras gitu ya. Ada story-nya juga ini ya. Kamu bersyukur, alhamdulillah, insya Allah hujan yang turun adalah berkah dan rahmat dari Allah. Tidak munafik. Perasaan sedih tentu ada karena rencana yang sudah disusun sedemikian rupa hanya sekedar rencana yang kurang berjalan sesuai harapan. Nih, ada videonya waktu hujan? Oh tadi ya, hujan cukup Ini deras. nulis ini dipikirin berapa jam? Ini cepet banget ini karena dari hati sih. Kok dari hati ya curhat ya bener. Oh, gitu Dari ya. hati banget. Antara syukur dan ya kok hujan gitu. Tapi apa waktu pas kamu tahu nih hujan deras banget nih pada saat mau akad tuh gimana perasaan kamu sesungguhnya? Pas akad itu kan emang udah gerimis. Terus panik kan. Terus pas mau masuk resepsi itu hujannya deras banget. Jadi kita mau masuk ke pelaminan itu hujannya deras banget. Terus? Tapi untungnya ada satu Habib Hasan, dia turun tangga sambil hujan deras tanpa payung. Di saat yang lain pada pakai payung kan. Jadi aku kayak mes aja gitu, Masya Allah. Dia teriak bilang, Masya Allah ini hujannya bawa berkah. Insya Allah nanti rumah tangganya juga bawa berkah, katanya gitu. Seberkah hujan ini, katanya gitu. Jadi aku kayak, oh ya langsung teguran dari Allah kali ya gitu. Langsung ada yang ngingetin gitu ya? Iya, soalnya pas mau kirap itu aku down banget, kesel banget karena hujan kan. Gitu. Tapi aku nggak bisa nyalahin Allah juga Iya, gitu. ya karena ya udah hujan lah. Jadi kamu mindsetnya Iya, berubah ya, ini jadi iya. berkah gitu. Walaupun sempat down. Iya, down banget karena udahlah nggak usah pesta-pesta gini terus, tapi habis itu Habib Hasan datang terus turun dia tanpa payung gitu. Oh kamu sempat ngomong gini, oh ya udahlah nggak usah pesta-pesta gitu karena Dalam hati sih. dalam hati. Cuman dianya kayak ya tenang aja gitu. Pasti dia kesel juga, cuma ya dia nenangin sih. Sebenarnya sih kalau kesel ya Enggak. sih karena dipikir-pikir dengan kondisi hujan pun saya melihat teman-teman yang saya undang, teman-temannya dari Alia juga banyak yang datang dan nggak menghiraukan hujan itu juga, dan itu juga membuat saya juga senang gitu. Meskipun pas waktu hujan sebelum kita turun ke pelaminan itu kan teman-teman udah nyamperin di vilanya situ, Iya, banyak yang udah datang Udah tapi ngasih kondisinya belum turun. Nah, akhirnya tuh ya orang yang
teman-teman yang dari jauh-jauh aja pada tetap datang dan mau turun dari mobil dengan kondisi hujan, masa kita nggak bersyukur gitu loh. Itu lagi sih. Jadi kalian basah dong, kebasahan dong itu? Enggak, kan saya payungin. Oh celah. Terus kamu yang payungin siapa? Iya, saya payungin. Oh sepayung berdua atau 2 payung ini? Awalnya kecil gitu. Oh ini nggak cukup nih, harus yang lebih besar dikit gitu. Tapi Gunawan, ini kan kalau buat kamu ini adalah kali kedua lah kamu ijab kabul gitu. Sama nggak deg-degannya? Ini lebih deg-degan. Kenapa lebih deg-degan? Ya apa ya, nggak pasti kan setelah habis ijab itu kan pasti kita bertanggung jawab keseluruhan dari dunia akhiratnya istri juga pasti deg-degan. Terus pas lagi awalnya tuh niat emang nggak ada kan emang ditulis tetap di situ dari WO-nya. Cuman pas lagi ini langsung di sini tuh kan deg-deg sendiri gitu loh. Pas sudah akad. Alhamdulillah karena guru saya kan yang jadi apa namanya saksi. Dia bilang gimana udah siap belum? Seperti pada bercandanya akhirnya jadi tambah kepikiran tuh biasanya udah hafal di karena sebelum itu kan juga kita diajarkan fikih pernikahan juga jadi seperti apa itu juga. Nah itu dibercandain sama guru saya. Akhirnya jadi tambah udah tenang aja ini nggak usah baca gitu itu akhirnya. Pas lagi akad, udah langsung kayak pas sudah selesai, langsung udah plong sekali, udah lega sekali gitu. Karena takut salah, padahal itu juga udah sebelumnya udah dicoba. Dan lancar aja. Lancar. Tapi begitu action. Nah, pas di situ, pas udah salaman sama kakaknya, nah itu. Udah lega ya? Udah lega, Masya Allah. Nah, ini juga kemarin sempat kamu pada saat itu menonaktifkan kolom komentar gitu. Salah satunya karena menjelang pernikahan tuh banyak yang orang yang nanya, nih Alia siapa gitu, Alia siapa? Sama nggak sih sama sosok yang kemarin ketemu di Cilok? Dan bahkan orang banyak yang bercanda gitu ya kan. Nih sosok Alia Nabila istri Gunawan Dwi Cahyo samakah dengan perempuan viral membeli cilok bersama Gunawan? Itu ketika ini rame orang komen, ini apakah cukup mengganggu buat kamu Alia? Sebenarnya aku tuh off komentar karena untuk menghindari penyakit sendiri aja sih. Jadi kan banyak yang DM. Jadi kan aku mau upload foto itu karena aku mikirnya pasti ada aja nih yang misalnya yang iseng gitu kan. Ya udahlah daripada menyakiti diri sendiri, ya udah mending di offin aja komentar. Daripada gitu. Menyakiti diri sendiri. Tapi kamu tahu nggak ini ada pemberitaan di luar sana yang ya pengen tahu tuh siapa sih Alia gitu? Tahu sih, cuma aku yang nggak mau ngurusin banget. Nggak mau ngurusin. Karena itu bukan aku juga. Oh bukan kamu. Karena saya pun juga udah bilang sama dia gitu. Kalau emang kamu nggak ngerasa itu, udah cukup dan nggak perlu harus dibaca karena ada beberapa yang DM dia, terus komen beberapa di tempat saya juga. Komennya apa misalnya? Ya pokoknya dikira yang sebelum-sebelumnya yang seperti itulah gitu, yang merusak rumah tangga saya, yang jadi dipikirnya itu akhirnya saya bilang udah nggak usah dibaca, kamu nggak perlu harus baca-baca orang yang seperti itu. Kalaupun emang dia benar, ya kita introspeksi kalau emang benar. Tapi emang salah, ya dia fitnah jatuhnya. Udah cukup gitu. Dan nggak perlu harus ditanggepin yang lain-lain. Tapi kamu nanya nggak sama Gunawan? Jadi siapa sih itu cewek cilok? Pasti nanya sih. Kamu nanya? Karena viral banget di SSB itu. Waktu dulu ya. Waktu dulu. Ya, sebelum meeting itu. Sebelum meeting. Jadi kamu nanyanya sebelum kamu deket sama Gunawan? Nanyanya? Enggak, pas sudah deket. Oh pas sudah deket? Pas sebelum deket kan kita nggak pernah ada komunikasi, jadi cuma sebatas. Hai aja? Enggak sih. Terus ngapain? Hai juga enggak. Hai juga enggak? Saya tuh di salah satu sekolah sepak bola di sana, dia kalau misalnya hari Sabtu Minggu itu ada job desk-nya tambahan gitu buat di luar kerjaan itu di situ jadi side job gitu. Nah, side job. Siapa gitu. yang side job? Nih. Kamu side job di situ di SSB itu. Sekolah yang saya itu. Terus? Saya tuh nggak pernah yang komunikasi, kenal dia udah mungkin tahu tapi ngobrol kalau misalnya pas di kantornya ngobrol itu nggak pernah sama sekali. Emang nggak pernah. Jadi emang nggak pernah yang ngobrol gitu nggak pernah. Cuman emang pas pas meeting itu terus teman-teman juga udah sih kamu kan sendiri ini sendiri kayak gitu. Cuman habis itu ya udahlah coba mencoba ini lagi gitu. Mencoba membuka hati, mengenal lagi gitu ya. Kamu sendiri kan sebelum itu ya tahu dong Gunawan ngikutin pemberitaan dia yang rame kemarin. Nggak ngikutin sih, cuman tahu aja. Tahu aja soal gerobak cilok itu. Rujak sih. Oh rujak. Karena kalau cilok kalau cilok itu kan kayaknya olahragawan kayaknya kurang. Enggak.
Kurang Rujak sehat lah, ya. Rujak kan ini buah-buahan. Jadi buat memperlancar kita kan gitu. Nah ini astaga. Ini kan juga yang kelihatan di belakang. Tuh, nggak tahu lagi mangga mukanya. itu lihat tuh, mangga. Oh iya mangga. Lupa banget ya. Terus kamu nanya di situ kamu ada kekhawatiran juga nggak? Nih, jangan-jangan ntar karena kan dia terkenal gitu. Ada nggak kekhawatiran itu? Awalnya ada pasti, cuman kan maksudnya dengan respon orang tua yang seperti itu jadi kayak mendukung aku untuk ya kenal aja dulu, kenal aja dulu. tahu lebih lanjut lah gimana nanti hasil akhirnya seperti apa ya udah silakan. Jadi yang penting ya udah jangan menutup diri hanya karena prasangka gitu ya, kenal aja dulu. Ini salah satu kita kemarin nanya juga sama Gunawan, apa sih yang membuat dia yakin pada saat itu? Ini cerita Gunawan, kita lihat yang berikut. Apa sih yang membuat kamu Alia, kan kamu bilang tadinya ya udah kata orang tua kan ya udah kenalan aja dulu gitu ya. Setelah kamu kenalan sama Gunawan, apa satu hal atau dua hal gitu yang ternyata nggak sesuai dengan apa yang kamu bayangin sebelumnya tentang Gunawan? Apa? Saya nggak lihat, Alhamdulillah sih belum ada. Belum ada sih alhamdulillah. Jadi semisal pun ada ya udah. Maksudnya yang mana dia? Ya jangan sampai sih. Maksudnya yang masih bisa ditolerir lah. Apa tuh? Ada hal apa? Kalaupun misal ada, kalau kan ini belum misal ada. Oh iya. Masih sama sih kayak waktu sebelum menikah. Sebelum nikah. Alhamdulillah. Enggak, maksudnya dulu kan waktu belum kenal kan kamu lihat dari jauh nih. Iya. Pasti ada bayangan ya pemain bola, oke terus apa gitu. Terus ya kan kamu tadi ada kekhawatiran. Tapi begitu kenal sama dia apa ternyata dari Gunawan yang kamu tahu setelah berkenalan? Apa? Bahwa dia orangnya Oh ya. dia orangnya apa? Pemalu ya? Aku sih lebih pemalunya. Kamu pemalu. Kalau dia malu-maluin. Dia ekstrovert banget. Oh dia makanya aku ekstrovert banget. agak susah mengimbangi karena aku introvert kan. Dia ekstrovertnya tuh gimana? Terus temennya banyak terus apa-apa tuh publish banget orangnya. Gitu. Itu kan aku kebalikannya sih. Oh oke, baik. Oke, sekarang kita mau tanya kalian berdua ya. Sampaikan ini saling ada pada depan, boleh ada pada depan? Yaelah. Jadi ini ada kalimatnya, tolong disambung ya buat Gunawan dulu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan. Sering dibangunin pas tahajud. Oh, Karena dia itu kan selalu bangun itu pasti jam 3, pas setengah 3 karena harus persiapan buat berangkat dari kerja dari Bogor ke Jakarta kan, naik kereta gitu kan. Kalau enggak dari jemputan kantornya Jadi gitu. ada selalu tahajud. Akhirnya dia dibangunin harus. Emang biasanya kamu enggak? Ya pasti kalau Kadang kebangun bangun, ya kadang enggak bangun. gitu ya? Kalau subuh pasti bangun insya Allah. ya? Cuman kalau pas tahajud kan emang jamnya Dia bangun. Oke, apa kamu? Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan. Aku nggak akan mau ke rumpi. Gong banget ya. Karena aku pemalu banget. Maaf ya. Iya. Jadi demi ini kan artinya adalah ya karena cinta dan menghargai Iya, itu benar. akhirnya kamu yang menuruti apa yang diharapkan gitu ya. Dan kamu pun sebaliknya kalau kamu lebih bersyukur dengan kehadiran dia, ada sesuatu yang baik yang terjadi dalam hidup kamu. Gitu. Oke, berikutnya silakan dibaca Gunawan. Ini buat Alia, silakan dibaca. Pilih aja nih mukanya yang mana yang mau kamu baca, salah satu. Oke, boleh. Alia dulu deh baca deh. Nah. 100 juta. Silakan Alia. Alia. Mas, kalau aku minta uang bulanan sampai 100 juta per bulan, apakah siap? Insya Allah selalu berusaha. Insya Allah Cuman selalu berusaha. itu bukan istri saya sih kayak gitu. Itu aja. Tapi kamu di awal udah ngomongin, ini kan sebelum menikah kan Iya. ada perkenalan, pasti kan ngomongin nanti ke depannya apa segala macam. Ini soal ya ekonomi gitu, kalian udah bicarakan Kalau dengan matang? Saya udah bicara sama istri bahwa berapapun rezeki saya yang saya terima, berarti itu rezeki keluarga kita, rezeki istri juga. Jadi nggak bisa yang dipatok yang nilai harus gini. Itu sama aja kayak nanti kalau misal rezekinya belum segitu, masa ya saya harus ngutang cuma buat itu gitu loh. Jadi lebih baik apapun rezeki. Kalau misal saya dapat rezeki besar, berarti rezeki buat istri juga cukup besar. Kalaupun emang rezeki saya cukup, berarti rezeki keluarga kita juga cukup. Udah gitu aja. Gitu. Jadi semua dikasih ke Alia ya? Ya pasti ada pegangan buat saya. Buat beli rujak itu tadi. Tapi sendiri ya. Oh ya, sudah. Iya benar. Silakan Gunawan. Itu tadi ya. Sayang,
andai nantinya kita ada permasalahan ekonomi sampai aku kekurangan uang, bagaimana kamu menyikapinya? Ini pemain bola kan kadang dibayarnya tepat gitu ya, gitu nggak? Insya Allah tepat. Oh insya Allah tepat ya, insya Allah tepat. Ya misalnya seandainya gitu, gimana kamu? Kalian lah di rumah tangga. Mendahulukan yang wajib dulu aja sih. Gitu. Yang wajib dulu aja? Iya, yang penting yang urgent dulu aja. Yang urgent dulu aja gitu. Misal aku lagi pengen apa ya nanti aja kalau ada rezekinya gitu. Jadi sama-sama menghadapi berdua, bagaimana rumah tangga kalian, mana yang lebih penting dulu. Baiklah, yang berikutnya silakan. Bukan yang gembira nih, mungkin pertanyaannya lebih gembira. Ini saya nggak ada yang gembira ya. Nggak ada semuanya ya. Ya kan kamu ekstrovert orangnya. Silakan. Mas, andai aku curhat di sosial media masalah rumah tangga kita, kamu akan... Saya selalu pasti marah. Om pasti marah. Karena saya nggak setuju urusan keluarga kita itu dibicarain ke media sosial. Orang saya juga udah pesan sama istri, kalaupun emang ada permasalahan apapun kita selesaiin baik-baik berdua. Meskipun itu cerita sama orang tua pun nggak boleh. Nggak boleh. Karena kita harus membereskan masalah itu kita sendiri. Masalah itu yang datang dari kita sendiri. Ngapain harus ada ikut campur orang lain. Oke, gitu. baik. Ya, yang berikut silakan. Sayang, andai nanti aku harus bergabung dengan tim sepak bola di luar kota, kamu siap nggak untuk ikut pindah dan meninggalkan pekerjaan kamu? Nah. Kasih waktu dulu sih untuk berpikir dan mempertimbangkan. Oh gitu. Iya. Ini udah pernah ditanya sebelum nikah? Ya, dan berharapnya saya pun juga Alia bisa ikut saya kemana aja. Misal berharapnya sih nantinya kita bisa usaha bareng-bareng kalau ada rezekinya. Jadi usaha itu kan bisa nanti dipegang sama siapapun, misal saudara atau yang kerja. Dan kalaupun emang saya ada rezeki di luar kota atau kemana, jadi istri bisa ikut lebih tenang lah gitu. Ikutlah. Gitu. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ini kan baru, ini pasangan baru berapa? 2 minggu. 2 minggu menikah. Yang berikut ini ada pasangan yang sudah berapa? 17 tahun menikah. Ada kisah apa dari Epy Kusnandar dan Karina? Kita lihat dulu profilnya. Film Duretu ini menikah bernama Quentin Stanislavski Kusnandar pada 2009. Kerap berbicara ngelantur selama sakit seperti membicarakan tentang kematian di mana layar yang menunjukkan nama Epy disalahgunakan dalam flyer casting film pendek di Karawang. Kita bersama dengan Epy dan juga Karina yang sudah 17 tahun menikah ini. Kalau begitu langsung saja kita masukkan mereka ke dalam ruang gelar perkara. Wow. Silakan kamu sampaikan apa yang mau disampaikan ke suami. Misalnya, stop kebiasaan ini, stop begini, stop begitu. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan Karina. Stop jengkol. Stop makan jengkol. Stop ngelarang banting piring. Stop kamu banting-banting piring. Stop kamu tidur sembarangan. Stop kamu jutekin aku. Stop kamu ngecat rambut sampai putih semua itu. Stop kamu nyuruh rambut aku hitam. Stop kamu minum teh. Stop kamu Apa yo? ngelarang ini itu. Lah ini tujuannya itu stop. Jadi nggak boleh dilarang. Ada lagi. Stop kamu kalau nonton, kalau apa gitu, kalau ngantuk ya tidur gitu. Stop kamu nyuruh aku tidur misah. Wow. Jeng-jeng banget loh ini. Ini boleh dinyalain lampunya. Nyalain lampu. Masih ada? Mau ada lagi nggak? Oh udah. Yang terakhir aku agak deg-degan itu ya dengernya. Stop kamu nyuruh aku tidur misah. Kamu tidur di mana? Kan tadi aku nyuruh dia tidur sembarangan. Terus? Jawabnya Aku itu. bukan tidur sembarangan. Tapi? Tidurnya di sofa. Oh. Dia tidurnya di kamar. Terus kenapa tidur di sofa? Ya karena Wow, setelah yang berikut ini kita baca kemarin. Tetap di Rob Secret.